salah satu film permintaan kalian yang berjudul The Handmaiden. Dan tentunya balik lagi dengan saya Hot Slebeo yaitu Faiz Zura, yang pastinya akan menghibur kalian di channel Pemersatu Kelurahan dan akan menceritakan film-film yang berfaedah menjadi unfaedah. Karena semua film yang saya ceritakan pasti akan kami rusak ceritanya, jadi nikmati penderitaan kalian dan tetap ngeluh terus. Dan gimana kabar kalian? Oke, masih tetap sama. Ya udah, biar kita sama-sama mantap. Sedikit referensi bahwa film yang berasal dari Korea ini dirilis pada tahun 2016 dan akan menceritakan sebuah cerita yang bikin Anda mual, mungkin karena ceritanya mutar-mutar tapi tidak terduga. Ya bisa dibilang cukup menyenangkan, yaitu menceritakan seorang pelayan yang bersekongkol dengan pangeran palsu demi mendapatkan harta dan tahta. Namun persekongkolan mereka terbongkar, jadi mau diapakan si pelayan dan pangeran palsu itu? Akankah mereka selamat? Bila kalian penasaran, simak video ini sampai habis. Namun sebelum ke story, tolong support channel sampah kami ini dengan menekan like, subscribe, dan share kemana aja, lalu intro. Ku pernah jatuh cinta pada wanita, nggak usah sebut nama. Itu nggak guna, lumayan punya muka. Pernah kan Cina, tinggal di Surabaya dan punya banyak harta. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Story diawali oleh seonggok wanita yang bernama Sokhi. Di sini dia sedang bersiap-siap untuk pindah ke rumah ahli waris Jepang. Sokhi sendiri, dia dikirim ke rumah tersebut untuk dijadikan seorang pelayan. Waktu Sokhi sampai ke rumah mewah tersebut, dia disambut dengan seorang wanita tua yang bisa disebut Bibi Hideko. Di sini, Bibi Hideko mengajaknya Sokhi berkeliling ke halaman, termasuk pavilion yang telah dilengkapi dengan perpustakaan. Lalu, Bibi Hideko memberitahu Sokhi bahwa dia nggak akan tidur di tempat pelayan, melainkan Sokhi akan tidur di dekat dengan anak ahli waris Jepang, dan dia bernama Lady Hideko. Yang ternyata, di sini Sokhi akan menjadi pelayan baru Hideko. Maka dari itu dia harus tidur di dekat kamarnya. Bahkan Bibi Hideko memberitahu Sokhi kalau Hideko ini, dia merupakan wanita yang sering ditugaskan untuk membaca buku vocab. Iya, vocab benar sekali. Dan buku-buku itu merupakan buku karangan dari pamannya yang bernama Kozuki Kuneiki Bertrenteng-teng. Ya begitulah. Paman Kozuki sendiri dia suka banget mengoleksi buku-buku itulah. Kemudian Bibi Hideko menunjukkan kamar Sokhi yang berada tepat di seberang kamar tidur Hideko. Waktu ditinggal sendirian, Sokhi yang kepo dengan Hideko, dia mencoba mengintip ke dalam kamarnya Hideko. Namun tiba-tiba ada suara keras yang membuat Sokhi menjadi takut dan menjadi lunglai, lalu kembali ke ranjang kecilnya. Di malam hari yang penuh di sini Sokhi terbangun karena mendengar teriakan Hideko. Mendengar hal itu, Sokhi langsung bergegas ke kamar tidur Hideko lalu mencoba menghiburnya sambil ditimang-timang mungkin. Anak raja tuh manja-manja ya. Yang ternyata di sini Hideko mengatakan bahwa dia mengalami mimpi buruk, yaitu dikejar beruang laut karena lupa membuat lingkaran mungkin. Bahkan memberitahu Sokhi bahwa pada zaman dahulu kala, bibinya telah gantung diri di pohon besar dekat kamarnya. Dan pada malam tanpa bulan, hantu bibinya bergelantungan di dahan pohon. Melihat tidak ada apa-apa di pohon kecuali kenangan mantan, Sokhi mencoba menenangkan Hideko dengan memberinya sesendok sake lalu bernyanyi untuk Hideko. Keesokan harinya Sokhi memandikan Hideko karena Hideko ingin bertemu dengan pangeran dari Jepang. Waktu Sokhi memandikan Hideko, ternyata Hideko sudah membutuhkan belayan dan begitulah. Di sisi lain datanglah pangeran dari Jepang yang bernama Fujiwara. Waktu Fujiwara bertemu dengan Hideko, secara nggak sengaja dia juga bertemu dengan Sokhi, yang nyatanya Fujiwara yang menyuruh Sokhi untuk menjadi pelayan di rumah tersebut. Lalu Fujiwara menyuruh Sokhi menjaga Hideko dan setelah itu Fujiwara memberinya sebuah koin sebagai tips. Di sini Sokhi menerima koin tersebut dengan malu-malu. Lalu ada seorang pelayan datang memasuki kamarnya Hideko untuk bertemu dengannya. Pelayan itu memberitahu ke Hideko kalau Sokhi dipanggil oleh Fujiwara ke ruangannya. Lalu Sokhi langsung pergi menemui Fujiwara. Waktu sampai di dalam ruangannya, Fujiwara tiba-tiba koprol nggak jelas. Apaan sih anjir? Lalu tiba-tiba suasana berubah dan menunjukkan kalau mereka berdua ini sebenarnya akrab. Waktu Sokhi melempar koin ke arah Fujiwara, wala,
muncul adegan flashback. Dan hal itu menjelaskan hubungan di antara Fujiwara dan Soki. Yang ternyata Soki sebenarnya berasal dari keluarga yang mahir banget dalam hal curi-mencuri, copet-mencopet, judi, manusia, tapi nggak open PO kok. Soalnya belum ada micet. Bahkan bayi yang ada di awal film tadi merupakan bayi-bayi yang mereka untuk dijual ke orang Jepang agar mereka mendapatkan uang yang banyak. Sedangkan Fujiwara sebenarnya dia bukan pangeran dari Jepang, mukanya aja nggak ada Jepang-Jepangnya gitu. Kan orang Jepang agak sange-sange gimana gitu ya. Yang nyatanya Fujiwara hanyalah orang biasa yang menyamar jadi anak bangsawan. Yang kemudian Fujiwara mengajak Soki untuk berakting demi memperoleh harta dari seorang anak ahli waris yaitu Hideko. Dan rencana Fujiwara adalah merayu Hideko sampai dia jatuh cinta kemudian menikahi Hideko, yang kemudian Fujiwara ingin membuat Hideko menjadi stres lalu mengirimkannya ke rumah sakit jiwa. Ya intinya mencuri beberapa bongkah emas dan berlian gitulah. Oleh karena itu Fujiwara menyewa Sokhi untuk menjadi pelayan Hideko agar Sokhi bisa meyakinkan Hideko kalau Fujiwara merupakan pria yang tepat untuk masa depan Hideko. Olalah. Singkat cerita, Fujiwara dan Hideko pun semakin dekat sehingga pada akhirnya mereka mau melangsungkan pernikahan. Namun, Hideko penasaran dengan apa yang akan terjadi di saat nikah nanti waktu malam pertama. Sokhi yang berpikiran bahwa Hideko yang terlalu polos. Di sini Sokhi langsung membuat tutorial untuk Hideko, yaitu bagaimana cara cipokan, terus ngajarin ini itu banyak sekali. Kok enak keterusan deh. Tapi nyatanya tidak kami tampilkan. Dolar kuning anjir. Namun karena kejadian sesat tersebut, Hideko malah menjadi semakin ragu menikahi dengan Fujiwara. Ketika Hideko mengatakan keraguan kepada Sokhi, Sokhi malah memaksanya menikah dengan Fujiwara, sehingga Hideko menampar lalu mengusir Sokhi dari kamarnya. Singkatnya, Hideko akhirnya mau menikah dengan Fujiwara dengan satu syarat, yaitu Sokhi harus tetap menjadi pelayan Hideko dan mengikutinya ke Jepang. Ketika pamannya melakukan perjalanan bisnis selama seminggu, di sini Sokhi dan Fujiwara melancarkan rencana mereka, yaitu dengan kawin lari. Beberapa hari setelah mereka menikah, Fujiwara berhasil memperoleh warisan Hideko lalu menukar warisan itu dengan bentuk uang. Keesokan harinya, Fujiwara mendatangkan dokter dari rumah sakit jiwa agar bisa menjemput Hideko. Sedangkan Sokhi, dia membantu Fujiwara agar dokter itu percaya kalau Hideko benar-benar gila. Waktu sampai di rumah sakit jiwa, ternyata yang dimasukkan ke dalam rumah sakit Sokhi. Yang ternyata sebenarnya yang bersekongkol dari awal adalah Hideko dan Fujiwara, sedangkan Sokhi hanya dijadikan kambing hitam saja. Yang nyatanya mereka berdua lah yang sebenarnya ingin menjebak Sokhi. Dan seperti kayak anime-anime gitu, banyak flashbacknya bahwa pada zaman dahulu kala kita akan dibawa ke kisah Hideko yang cukup kelam, yaitu sejak kecil Hideko sudah diajari bagaimana cara membaca buku dengan baik dan benar. Namun buku-buku yang dibaca Hideko merupakan buku-buku laknat yang berisi tentang materi-materi vocab. Jadi gara-gara buku itu Hideko merasa dilecehkan secara psikologis dan fisik. Bahkan hal ini juga menimpa bibinya dulu sehingga bibi Hideko merasa terkekang dengan hal itu sampai-sampai membuatnya gila yang pada akhirnya bibi Hideko ditemukan di pohon halaman rumahnya. Akibat hal itu Hideko lah yang mengambil alih tugas sang bibi sebagai pembaca buku pamannya. Setelah beberapa abad bibinya meninggal, barulah Hideko tahu sebenarnya bibi Hideko bukan diri, melainkan dibunuh oleh pamannya sendiri menggunakan perangkat di ruang bawah tanah. Karena sebelumnya bibi Hideko berusaha melarikan diri. Waktu Hideko sudah menginjak dewasa, Hideko sudah sangat mahir dalam membaca buku pamannya. Dan buku-buku tersebut dibacakan untuk tamu-tamu pamannya yang berasal dari kaum bangsawan. Mulai dari sinilah Hideko bertemu dengan Fujiwara yang menyamar sebagai bangsawan. Namun setelah beberapa trik pucuk boy yang dikeluarkan Fujiwara, ternyata triknya tidak berhasil merayu Hideko, sehingga pada akhirnya Fujiwara terpaksa mengajaknya kerjasama, yaitu merencanakan kawin lari dan kemudian membagi warisannya. Namun di awal-awal Hideko ragu melakukannya karena Hideko takut sama pamannya. Namun di sini Fujiwara menjanjikan sebuah botol racun jika rencana ini berhasil, sehingga Hideko bisa menghindari dari pamannya yang laknat. Mendengar hal tersebut, Hideko akhirnya setuju. Namun di sini Hideko meminta Fujiwara untuk mencari seorang gadis yang bodoh,
untuk bekerja sebagai pelayannya agar bisa dijadikan korban, yang akhirnya Sok Hee lah yang menjadi korban mereka berdua. Dan story pun diulang kembali dari awal karena biasa film Korea kebanyakan film mumet muter-muter terus, tapi biar jelas. Yaitu di awal film Sok Hee bekerja di rumah Hideko, sedangkan Hideko kerjanya cuman acting di depan Sok Hee, yang pada akhirnya kita sampai di adegan ketika Sok Hee bersikeras membujuk Hideko melanjutkan pernikahan itu, lalu memaksa Hideko menikah dengan Fujiwara, yang dimana Hideko mengusir Sok Hee dari kamar. Ternyata setelah Hideko mengusir Sok Hee karena kesal, di sini Hideko diam-diam mau mencoba diri, namun Sok Hee tiba-tiba datang lalu menyelamatkan Hideko. Sehingga pada akhirnya mereka berdua saling mengakui rencana mereka, dan hal ini ternyata membuat mereka berdua jatuh cinta. Mungkin bagi kalian yang udah nonton filmnya agak bingung karena storynya bisa dibilang sebuah pengkhianatan di balik pengkhianatan. Yang nyatanya orang yang bersekongkol ternyata Hideko dan Sok Hee. Jadi Hideko yang tadinya bersekongkol dengan Fujiwara berubah pikiran dan memilih berpihak ke Sok Hee. Lalu mereka berdua lah yang akan menjebak Fujiwara tanpa sepengetahuannya. Setelah itu Sok Hee menulis sebuah surat untuk keluarganya. Dan dalam surat itu, Sok Hee mengatakan ke keluarganya kalau dia udah bekerja sama dengan Hideko, lalu berencana melarikan diri jauh dari orang-orang yang telah memanfaatkan mereka berdua. Namun sebelum kabur, Hideko dan Sok Hee menghancurkan buku-buku koleksi pamannya. Lalu adegan kembali lagi ketika Sok Hee berada di rumah sakit jiwa. Setelah masuk rumah sakit jiwa, keluarganya Sok Hee membakar rumah sakit jiwa itu, lalu menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran untuk menyelamatkan Sok Hee. Di sisi lain, Hideko meracuni minuman Fujiwara sehingga membuatnya pingsan. Lalu Hideko mengambil uang Fujiwara dan melarikan diri. Sedangkan Sok Hee yang udah keluar dari rumah sakit jiwa, dia langsung menemui Hideko lalu mereka berdua melarikan diri bersama. Namun sebelum mereka pergi, Hideko sempat membuat identitas baru. Bahkan dia juga menyamar sebagai pria agar tidak ketahuan. Di sisi lain, paman Hideko mengetahui kalau Hideko kabur dengan Fujiwara, sehingga Fujiwara yang baru bangun dari pingsannya langsung ditangkap oleh anak buah pamannya Hideko. Setelah itu Kozuki menyiksa Fujiwara di ruang bawah tanah yang dulunya juga dipakai untuk membinasakan bibi Hideko. Waktu Fujiwara sedang disiksa, dia meminta Kozuki untuk memberikannya rokok untuk terakhir kalinya, dan di saat Fujiwara sedang merokok, rokok yang ia hisap mengeluarkan asap biru yang ternyata rokoknya Fujiwara ini telah dicampur dengan merkuri dan gas beracun yang dapat membunuh mereka berdua, yang pada akhirnya Kozuki binasa bersama dengan Fujiwara. Sedangkan Hideko dan Sok Hee mereka sedang di kapal feri dan kapal itu menuju ke Cina. Kemudian Sok Hee dan Hideko merayakan kebebasan mereka dengan itulah di dalam kapal tersebut, yang pada akhirnya mereka hidup sebagai pasangan betina lalu tamat. Jika kau tak percaya padaku, sakitnya aku. Oke, seperti itulah story film The Handmaiden. Dan bagaimana menurut kalian dengan film ini? Pusing, mual-mual karena ceritanya muter-muter, saya pun juga begitu. Jadi ya begitulah. Dan bagi kalian yang ingin filmnya di story ini, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.